yang perlu dipahami adalah memang diving ini adalah olahraga yang butuh concern dan butuh waktu untuk serius belajar gitu. Ini Oke. menyangkut nyawa soalnya. Perasaan, jadi kamu tau gak sih ada perasaan yang nggak bisa aku ungkapin ketika aku masuk ke air dan ngelihat ini tuh dunia atas, terus di bawah tuh dunia air gitu kan, Oke. kayak cuma bilang bye bye masalah hidup gitu, kayak masuk dan kayak langsung enjoy. I don't know, jadi kayak ada langsung kayak muter lagu yang imajiner aja gitu. Halo teman-teman, kembali lagi di Laut Untuk Semua Podcast. Hari ini dengan saya Alia. Sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu spesial kita. Ini buat teman-teman yang suka banget diving, harus banget nonton acara ini sampai selesai. Siapa lagi kalau bukan Mbak Dayu Prastini. Halo. Halo Mbak Dayu. Halo, apa kabar Alia? Baik-baik Mbak Dayu. Gimana nih Mbak Dayu, lagi sibuk apa nih kalau aku boleh tahu? Oke, jadi selain jadi ibu rumah tangga pastinya ngurusin keluarga di rumah, aku juga sekarang bekerja sebagai guru renang bayi, Oh, baby instructor gitu untuk swimming. Terus juga selain itu ngerjain content creator. Terus apalagi ya? Oh ya, sama aku punya clothing brand. oke. Oh, Baru menarik banget. kecil-kecilan, baru Oke. mulai. Udah sih itu aja. Menarik ya, kayaknya ini udah bukan ibu rumah tangga sih, tapi ibu sibuk kayaknya sih. Ibu rumah tangga tuh juga sibuk loh, Oh iya bahkan ya. sama aja sibuknya, cuman kayak sekarang prioritasnya udah agak kebagi-bagi nih Oh, sekarang. oke. Tapi hobi diving tetap jalan ya? Nah itu dia yang paling seru karena aku baru balik lagi diving setelah 5 tahun vakum, nggak Wow. diving sama sekali. Akhirnya bulan lalu aku memutuskan untuk berangkat diving lagi. Oke, ini kayak menarik banget nih Mbak. Kayak nggak cukup waktu kita kayak cuma 30 menit. Iya bener, nih panjang banget ceritanya soalnya. Oke, ini aku langsung tanya-tanya aja sama Mbak Dayu ya. Sebelum Oke. kita masuk ke pertanyaan inti nih Mbak, aku pengen tanya, lebih seru jadi ibu rumah tangga atau diving ke wilayah seluruh Indonesia nih? Susah banget jawabnya karena sekarang tiap orang fasenya beda-beda. Waktu zaman dulu pasti aku jawab diving karena aku nggak punya bayangan sebagai ibu rumah tangga. Tapi setelah aku jadi ibu rumah tangga, seru sebagai ibu rumah tangga. Tapi diving juga adalah bagian dari hidupku gitu. Jadi kalau ditanya seruan mana, dua-duanya seru. Dua-duanya tuh adalah sesuatu yang aku sukain gitu. Jadi aku nggak bisa jawab. Oke, sangat susah banget ya Iya, kalau iya. misalkan disuruh pilih salah satu tuh ya Mbak, susah banget ya. Iya, tapi kalau ditanya untuk sekarang pasti aku memilih sebagai ibu sih. Wah, Mm-mm. mulia banget ya Mbak Kayaknya Dayu. semua ibu akan jawab seperti itu sih. Iya sih pasti. Mm-mm. Oke Mbak Dayu, mungkin di sini teman-teman yang lagi pada nonton ini kayak bingung bedanya diving sama snorkeling tuh apa sih? Kadang mereka kayak nyamain aja kan. Mm-mm. Nah, boleh jelasin nggak Mbak bedanya tuh apa sih? Jadi diving sama snorkeling itu supaya gampang nih bahasa umumnya aja ya. Oke. Itu adalah kita ngelihat ya dari atas aja di permukaan. Kalau diving itu masuk menyelam ke bawah. Jadi itu kalau snorkeling biasa kita lihat-lihat keindahan laut cuman dari dasarnya, kita berenang di atas. Kalau diving kita menyelam dan biasanya kita menggunakan alat namanya scuba. Tapi ada juga namanya free diving, kita bisa nggak pakai alat, cuman memang terbatas dengan waktu biasanya dan ada teknik khusus untuk ngelakuinnya. Oh, oke. Nah, yang aku dengar tuh kalau misalkan kita mau diving, itu tuh harus ada license ya katanya ya? Betul. Nah, itu untuk dapetin license itu tuh butuh waktu berapa lama sih Mbak biasanya? Oke, sebelumnya mungkin akan aku ceritain dulu kenapa sih diving itu butuh license. Karena diving ini masuknya adalah extreme sport. Setelah aku mendalami perdivingan ya memang benar kalau misalnya kita nggak belajar dan cari tahu banyak dan belajar dulu di sini, kita akan bahaya sekali gitu. Berapa lama waktunya nih tergantung. Biasanya sih dalam waktu intens teori itu beberapa hari dan kita ada praktek open waternya. Mungkin dalam waktu seminggu atau 2 minggu bisa dapat license itu gitu. Jadi Oke. yang perlu dipahami adalah memang diving ini adalah olahraga yang butuh concern dan butuh waktu untuk serius belajar gitu. Oke. Ini menyangkut nyawa soalnya. Iya sih. Mm-mm. Karena udah masuk extreme sport ya Mbak ya. Ya betul. Nah, ini menarik banget menurut aku. Kenapa sih Mbak Dayu dari banyaknya nih jenis olahraga yang ada di Indonesia, tapi kenapa milih diving?
Kenapa milih diving? Yes. Ini juga cerita lumayan panjang tapi aku coba persingkat ya. Jadi kalau ditarik mundur ke belakang aku tuh udah diving udah 11 tahun. Pertama tahu kenapa diving yang dipilih, waktu itu aku menang Putri Pariwisata Indonesia. Terus aku diberangkatkan ke Moskow, Rusia. Di sana ada exhibition tentang marine tourism. Karena sebagai Putri Pariwisata ya aku akan bawa nama Indonesia untuk tourismnya kan. Yes. Tapi secara pribadi aku tuh nggak tahu banyak tentang dunia marine tourism. Pas nyampe sana kayak booth Indonesia tuh happening banget sama orang-orang datang dari Eropa gitu ya, nanyain gimana sih cara ke Raja Ampat, season yang paling oke kapan, akomodasi di sana gimana. Terus kan aku yang krik-krik, waduh sebagai Putri Pariwisata nih aku kayak apa guna gue gitu kan. Akhirnya aku nanya-nanya dan dari sana aku tuh punya kayak wah ini orang luar aja segini excitednya sama Indonesia, sama marine tourism di Indonesia, tapi aku sendiri kayak nggak tahu banyak gitu. Aku cuma tahu banyak dari buku dan mungkin dari obrolan-obrolan, tapi aku nggak pernah merasakan sendiri waktu itu. Pulang dari sana, pas banget aku dapat tawaran untuk jadi traveling TV presenter gitu untuk program jalan-jalan. Jadi ya udah, dan khususnya adalah di laut, marine tourism. Ya udah, itu benar-benar kayak apa ya, perjalanan yang langsung dapat ini ya sih, dapat jalannya gitu. Ya udah dari sana aku ikutan jalan-jalan ke Indonesia, terus ngelihat laut-laut di Indonesia, dan tahun depannya aku ikutan Miss Scuba dan akhirnya menang. Kesempatan untuk melihat Indonesia dan perairan Indonesia jadi semakin luas. Ya udah aku pergunain itu sampai akhirnya aku benar-benar jatuh cinta sama diving, sama menyelam di Indonesia. Mbak tadi kan udah sempet disampaikan ya, dan itu menurut aku menarik banget ceritanya, karena kayak nggak nyangka nggak sih dari awalnya belum pernah, terus tiba-tiba kecemplung gitu ya istilahnya. Nah, nyesel nggak Mbak tahu diving? Nyesel kenapa nggak tahu dari dulu gitu. Jadi sebenarnya aku tuh malu ya pas di sana ditanya-tanyain dateng orang Eropa tuh segitunya excited sama Indonesia, terus aku yang nggak, hah emang segitunya Indonesia. Terus aku buktiin pas aku diving sendiri, gila sih orang Indonesia nggak diving tuh. Maksudnya kita tuh kayak punya Ferrari tapi nggak bisa nyetir gitu loh. Segila itu Indonesia tuh lautnya. Maksudnya setelah aku diving di beberapa tempat, memang semua yang dicari sama diver dunia. Kalau ibarat kata nih ya, ekstrim-ekstrimnya naik ajinya diver lah tuh di Indonesia, di Raja Ampat. Dan aku punya kesempatan untuk ngeliat langsung tuh bener-bener blessed sih. Jadi kayak anugerah banget Indonesia tuh punya tempat seperti itu gitu. Kalau boleh direkomendasi nih Mbak, tempat diving favorit Mbak Dayu tuh di mana sih? Kalau secara pribadi ya, aku sampai sekarang memegang tahta nomor 1 tuh Raja Ampat tetap. Terus kalau boleh lagi ada Komodo. Cuman kalau misalnya ditanya ya, Indonesia ini punya complete package. Kamu misalnya mau nggak suka sama big things yang kayak sharks atau apa, atau terumbu karang gitu, Indonesia juga punya tempat nih buat ngelihat binatang-binatang paling aneh di dunia. Kita punya Lembeh di dekat Manado. Terus abis itu kalau misalnya kamu mau cari tantangan, mau diving dengan arus, ada di Komodo. Terus kamu mau diving apa lagi nih, ngelihat third largest atoll in the world, ada di Takabonerate. Jadi apa sih yang apa ya, yang mesti kita cari lagi di Indonesia tuh ada semua. Dan tapi kalau untuk aku sendiri ya Raja Ampat sih sampai sekarang. Raja Ampat ya Mbak ya. Kalau misalkan dia harganya lebih cheaper lagi, mungkin banyak banget orang yang tertarik ke sana ya. Ya, tapi lagi-lagi aku hargain sih sebenarnya, biarkan ini jadi tourism yang memang punya masa sendiri gitu, dia punya market sendiri. Memang harganya mahal, cuman orang jadi mungkin bisa lebih menghargai untuk sampai ke sana tuh kan jauh dan mahal, dan sampai sana kita pengennya ngerawat, pengen melestarikan gitu. Jadi menurut aku harga segitu tuh sangat worth it sih. Nih Mbak Dayu, tadi kan kita udah sempat kayak cerita tentang serunya untuk jadi diver, kayak punya pengalaman apa dan lain-lain. Nah, pernah ada pengalaman gak enak gak Mbak selama diving? Pengalaman gak enak, mungkin kayak beberapa kali ke bawah arus yang kayak lumayan deg-degan, dan aku pernah diving deep dive untuk syuting waktu itu kedalaman 50 meter. Aku sempat ngerasain sedikit narkosis gitu. Jadi dan itu kayak lumayan challenging ya buat aku, tapi gara-gara itu juga aku jadi belajar. Ternyata diving itu memang pengetahuan yang harus kita tahu tuh banyak dan luas sekali gitu. Jadi
karena menyangkut sama nyawa kita sendiri Yes. gitu. Jadi se-excited apapun kita sama apa yang kita lihat di bawah sana, kita harus tetap ingat kalau kita punya keterbatasan. Jadi kita harus tetap strict sama rules kita, berapa lama di sana, berapa dalam kita boleh masuk gitu, dan karena itu menyangkut sama keselamatan kita. Yes. Kalau boleh aku tahu nih Mbak, aku kan nggak pernah diving sebelumnya ya. Nah, kalau misalkan aku pengen coba nih untuk diving, apa aja sih yang harus diikutin untuk rulesnya itu? Oke, pertama kamu harus persiapkan uang. Pasti nggak sih? Ya karena diving ini nggak dipungkiri adalah olahraga mahal. Setelah aku nggak diving untuk program TV-ku atau bersama sponsor, aku jadi ngerasain ternyata harus senabung ini ya untuk diving. Oke. Jadi jujur aja memang diving itu lumayan mahal dan harus dipersiapkan. Untuk menuju tempatnya itu mahal, untuk sampai mengikuti divingnya sendiri itu juga lumayan mahal, dan beli alat-alatnya itu juga mahal. Jadi itu harus mulai dipikirkan kalau kita mau memilih diving sebagai olahraga yang kita mau coba gitu. Terus yang harus dipersiapkan juga fisik, itu paling penting sih. Jadi kalau sebelumnya aku bilang pokoknya diving aja, ternyata nggak bisa. Diving itu memang nggak untuk semua orang karena ada keterbatasan fisik tertentu yang memang nggak bisa untuk diving. Misalnya kayak dia punya penyakit pernafasan yang akut, atau kita lagi pilek, lagi apa, kita nggak bisa diving karena di bawah itu akan kesusahan sekali kita ketika kita equalize itu kayak popping, menekan ini, jadi supaya kita lega gitu, jalur pernafasannya itu akan lebih susah kalau kita punya masalah pernafasan misalnya. Atau jantung, itu juga harus ada lewat beberapa assessment dulu untuk sampai akhirnya dia layak atau enggak untuk diving gitu. Jadi fisik, terus juga secara materi, dan juga kita harus siapkan waktu untuk belajar yang kayak tadi aku bilang, ambil course-nya, jangan nakal gitu. Jadi dan carilah dive center yang terpercaya supaya kita diving nanti bisa aman dan nyaman gitu. Oke. Berarti setelah aku tahu nih dari Mbak Dayu soal informasi gimana sih caranya kalau misalkan kita mau diving, itu ternyata susah juga ya Mbak ya, nggak gampang gitu ya? Jadi karena memang ini tuh susah karena banyak yang harus dilewatin gitu ya prosesnya, nggak ujuk-ujuk kita masuk ke laut terus kita diving, kita harus belajar dulu, harus ngambil course. Tapi ini tuh semua akan terbayar ketika kita melihat langsung gitu apa yang kita dapetin di bawah sana gitu. Diving, melihat terumbu karang yang segitu bagusnya, ikan-ikan yang bahkan sebelumnya cuma mungkin kita ngeliat di film Finding Nemo atau ya karena itu tuh real, ada aslinya. Mungkin sebelumnya yang suka nonton Nat Geo, Ya, Net Geo ya. terus ini wah ternyata ada di depan mata gitu. Jadi worth it sih. Tapi kalau misalkan boleh ditarik ke belakang nih, Mbak Dayu kan udah sempat vakum lumayan lama ya, Ya, 5 betul. tahun kalau nggak salah Mbak ya? Betul. Oke, nah yang sampai sekarang nih Mbak, momen diving paling nggak bisa dilupain tuh pas apa tuh, momen apa tuh? Oke, 5 tahun nggak diving itu lumayan berat sih buat aku karena kangen banget gitu kan. Yes. Kangen nafas pakai regulator, terus ngelihat perasaan. Jadi kamu tau gak sih ada perasaan yang nggak bisa aku ungkapin ketika aku masuk ke air dan ngelihat ini tuh dunia atas, terus di bawah tuh dunia air gitu kan, kayak kayak cuma bilang bye bye masalah hidup gitu, kayak masuk dan kayak langsung enjoy. I don't know, jadi kayak ada langsung kayak muter lagu yang imajiner aja gitu. Aku kayak wah ini tuh playful banget. Kalau misalnya kita ngebayangin ada astronot bisa anti gravity gitu di atas, nah kita tuh juga bisa di bawah sana, kita berputar kayak gimana main itu bisa kita lakukan di sana gitu. Terus tadi pertanyaannya apa ya? Jadi pertanyaannya pernah ini nggak ya, sih, Mbak? pengalaman. Yang nggak bisa dilupain sampai sekarang. Pengalamannya pokoknya pengalaman ketika aku masuk ke sana. Cuman kalau momen ya, momen yang sampai sekarang nggak bisa aku lupa adalah ketika aku diving di Komodo. Jadi di sana tuh ada satu tempat namanya Manta Point, yang pasti dengan judulnya aja kita tahu kita akan ketemu manta. Cuman aku nggak expect ketemu manta sebanyak itu. Wow. Jadi pertama aku mikir mungkin 1-2 akan jalan gitu. Tapi pas datang tuh aku ngeliat 1, 2 dan kayak ada belasan. Aku bahkan kayak lost count gitu, nggak bisa ngitung seberapa banyak karena tiba-tiba atas tuh penuh sama manta yang jadi gelap di bawahnya. Itu magical banget, dan saat itu tuh nggak ada kamera sama sekali. Jadi itu cuman aku simpen di memori aku sampai sekarang gitu. Wow. Itu kayak unreal, surreal gitu, yang ini tuh dreamy gitu, apa bener nih terjadi gitu kan.
dia tuh bahkan si manta-manta ini tuh tahu gitu, ini tuh showtime, mereka tuh Yes. bakal nunjukin nari, mereka tuh gimana ya, beriring-iringan terus nari di atas kita dan abis itu pergi. Kita tuh cuman kayak ditinggalin sambil bengong, ini bener apa enggak gitu, saking itu tuh wah, nih kalau aku selalu ceritain ini tuh selalu excited banget excited ya. dan emosional gitu, saking ini tuh pengalaman luar biasa sih buat aku. Aku kalau ceritain ke Kinar mungkin dia udah apal kayak setiap hari. Oke Bu, lagi cerita manta lagi. Oke, gitu, saking aku tuh suka banget sama pengalaman itu gitu. Oke. Mbak Dayu kan selain memiliki hobi diving, sekarang kan juga sibuk sama keluarga ya Mbak ya. Nah, bakal ngenalin nggak olahraga diving ini nanti ke anaknya Mbak Kinan? Kinar ya, oke. Kinar. Sekarang tuh Kinar aku udah ajak berenang tuh dari umur 8 bulan. Karena kebetulan aku guru renang bayi, jadi ya udah aku ajarin dia berenang, dan sekarang dia udah bisa take dive yang kayak turun. Wow. Usianya 5 tahun. Jadi itu kayak salah satu langkah aku untuk ngenalin dunia bawah air sih sama dia. Tapi kan kalau diving nggak bisa dulu kan. Sekarang dia harus junior diver itu sekitar umur 13 tahun. Jadi kayak dia masih harus menunggu cukup lama. Cuman pengenalan dia ke pantai, ke tempat-tempat yang aku suka tuh udah dimulai dari umur bulan mungkin 7-8 bulan gitu. Jadi sampai sekarang kita kayak rutin setahun sekali kita akan datang ke pantai, karena memang aku dan suami tuh suka banget pantai, dan kebetulan Kinar ternyata memang punya interest yang sama. Kan mungkin karena keseringan ke expose Yes. sama pantai, jadi ya udah akhirnya dia sekarang selalu nanya, Ibu tahun depan kita ke pantai mana gitu-gitu. Aku pengen banget sih bawa dia ke Raja Ampat ya suatu saat nanti ketika dia memang udah siap, dan nunjukin nih ini tempat benar-benar favorite-nya ibunya gitu. Yes. Itu menarik banget sih Mbak, karena kan nggak semua orang tua ya mau ngasih anaknya buat olahraga ekstrim gitu. Ya berarti Mbak Dayu tuh salah satu yang ibu yang cukup ini ya, memaklumi gitu. Kalau misalkan memang Kinar suka, ya why not Iya, gitu. jadi sebenarnya yang dari tadi aku bilang tuh jangan juga beranggapan kalau diving ini tuh bahaya banget gitu, asal dilakukan dengan benar, dengan prosedur yang tepat gitu, dengan orang-orang yang tepat, misalnya dive center yang baik, terus kita juga alat-alat yang tepat dan lakukannya dengan benar gitu, ya ini aman-aman aja gitu. Jadi sayang sekali kalau misalnya keterbatasan atas rasa takut itu membatasi kita untuk melihat sesuatu yang even bigger gitu. Karena diving itu bukan cuman recreational buat aku belajar banyak sekali dari sana. Kita tuh kecil gitu di buminya Tuhan gitu. Jadi di sana apapun bisa terjadi, walaupun di atas kertas kita belajar diving segala macam itu aman, tapi once kita ada sesuatu di sana, kita nggak ada yang tahu, karena itu adalah wildlife gitu kan. Itu adalah kehidupan yang bisa diprediksi, cuman nggak, itu tetap aja wild gitu kan. Iya, bener. Jadi aku pengen ngajarin tuh ke Kinar, hidup itu memang sebenarnya bisa kita prediksi segala macam, bisa kita plan gitu. Tapi lagi-lagi kayak yang punya kehendak tuh adalah bukan kita gitu. Jadi perasaan kecil, perasaan bersyukur gitu, itu tumbuh sih ketika diving. Oke, Mbak Dayu boleh nggak share ke kita atau ke teman-teman gimana sih caranya mau diving tapi nggak perlu license gitu? Oke, mau Itu bisa nggak sih? Jadi ada yang namanya discovery dive, Oke. atau dia bisa aja ada. Jadi kita tanya ke dive center daerah masing-masing, biasanya mereka akan provide itu. Tapi keterbatasannya adalah itu nggak bisa terlalu dalam. Kalau nggak salah tuh 12 meter aja, dan dia memang harus selalu dalam pantauan si dive masternya. Dan sebelum melakukan discovery dive itu, kita juga tetap harus melewati brief dan sedikit latihan. Karena ada kondisi emergency, misalnya kita masker kita copot di bawah, kita harus tahu caranya gimana bisa pasang lagi. Terus kayak alat juga harus kita kenal. Jadi nggak pernah yang kita diving, tetap kita harus belajar gitu, sama dan kenal sama alat yang kita pakai nanti. Itu adalah alat bantu kita bernafas loh di bawah gitu. Jadi itu sangat essential dan harus kita tahu gitu cara pakainya gimana. Terus kalau misalnya ada kendala apa yang harus dilakukan gitu-gitu. Kan Mbak Dayu udah sering untuk diving, berarti udah banyak banget koral yang Mbak Dayu lihat kan ya? Nah, menurut pendapatnya Mbak Dayu, kondisi koral di Laut Indonesia sekarang ini tuh kayak gimana sih Mbak?
Oke, jadi yang aku datengin kan memang dive spot ya. Dive Oke. spot itu biasanya memang lebih terjaga karena memang untuk tujuan wisata kan. Oke. Tapi secara umum yang aku lihat tuh bagus banget, apalagi di Raja Ampat. Mereka menjaga terumbu karangnya itu memang sebagus itu. Cuman ada beberapa part di Indonesia yang aku dengar memang juga sudah hancur. Oke. Karena mungkin pemboman ikan atau kayak destructive fishing kayak gitu-gitu. Itu juga terjadi, jadi aku nggak tutup mata karena yang aku datang ini memang ada tempat-tempat wisata, jadi pasti mereka akan jaga itu sebagai objek wisata gitu kan. Cuman ada beberapa tempat yang memiliki karang juga hancur juga. Ya seperti itu jadi kondisinya, cuman yang so far aku lihat ya masih bagus sih. Oke, kalau Mbak Dewi punya kesempatan untuk merecovery nih terumbu-terumbu karang yang rusak gitu Mbak, kira-kira apa sih Mbak langkah yang harus dilakukan untuk bisa ngebuat terumbu karang itu tuh normal lagi gitu? Oke, Alia tahu ya kalau misalnya terumbu karang itu adalah biota laut yang tumbuhnya itu sangat lamban. Dalam 1 tahun dia cuman kayak akan tumbuh beberapa senti aja. Wow. Dan itu dengan stimulasi yang baik, dengan kondisi air laut yang baik, dengan kondisi nutrisi dan pH yang baik. Tapi kalau di tempat-tempat yang sudah rusak itu biasanya butuh waktu mungkin lebih lama. Nah ini menurut aku apa yang bisa aku lakukan? Pasti aku nggak bisa melakukan banyak karena pasti butuh tenaga dan ilmu pengetahuan yang lebih besar. Cuman aku pernah waktu itu syuting di Lombok di Gili, mereka membuat namanya Biorock. Jadi mereka bikin instalasi terumbu karang dan dikasih aliran listrik supaya mempercepat tumbuhnya. Oh, Nah ada itu juga cara kayak gitu ada ya, cara, ada banyak cara. Jadi ada juga beberapa tempat yang memang menggalakkan penanaman terumbu karang. Cuman sebenarnya penanaman itu transplantasi kita sebutnya. Transplantasi itu juga harus dibarengi sama maintenance karena harus dipantau terus dia tumbuhnya berapa lama dan harus kondisi sekitarnya juga menunjang gitu. Jangan asal kayak kita naruh gitu aja gitu karena ya tadi pH air, nutrisi di sekitarnya juga harus mencukupi untuk supaya dia bisa tumbuh gitu. Dan mungkin yang bisa aku lakukan adalah kayak edukasi sebenarnya ke orang-orang dekat aku atau follower aku di sosial media untuk kalau misalnya mereka melakukan wisata ke tempat-tempat dengan terumbu karang yang padat yang banyak itu ya dijaga. Misalnya kan mereka snorkeling, mereka harus tahu tekniknya, jangan sampai nginjek. Yes, betul. Finnya tuh jangan sampai kayak keleleran kemana-mana gitu-gitu. Itu sih mungkin hal-hal simple yang mungkin bisa aku lakukan dan siapapun bisa lakukan gitu. Yes. Ya jadi jangan cuma mau ngelihat indahnya tempat itu, tapi juga tahu dong caranya untuk berwisata di situ dengan aman bagaimana. Aman buat diri kita dan juga aman buat lingkungannya pastinya. Betul, aku setuju banget sih Mbak Dayu, karena kan kebanyakan orang mungkin ya, apalagi anak muda nih yang suka banget kayak vacation dan biasanya tuh suka bahas snorkeling. Kalau diving tuh mungkin mereka karena tahu harus pakai license, dan aku baru tahu juga tuh ternyata ada yang nggak harus pakai. Nah itu emang kebanyakan ya cuma bisa menikmati aja, tapi tanpa tahu cara menjaga itu seperti apa. Itu penting sih. Dan sebenarnya kalau kita diving tuh kita juga ada satu bab atau kalau nggak salah tuh dia yang kita mempelajari tentang ekosistem gitu loh. Jadi tentang apa yang akan kita lihat di bawah sana dan bagaimana supaya kita nggak merusaknya. Kayak pentingnya buoyancy. Buoyancy itu adalah kayak cara kita untuk tetap stabil di bawah sana supaya kita nggak nubruk kiri kanan karena kan ini kita berbeda di alam bawah laut itu kita beda di sini. Kalau di sini kan kita kontrol badan kita. Nah kalau di sana tuh kita bisa kena air ke kiri ke kanan. Nah kita penting untuk punya buoyancy supaya kita nggak kena sama karang itu. Iya karena kena karang seperti yang aku bilang kalau kepotek dikit itu sebenarnya dia tumbuhnya butuh tahunan loh gitu. Yang tadi sempat disampaikan ya Mbak ya, katanya setahun aja berapa senti? Cuma beberapa senti aja. Itu di dalam kondisi yang baik ya, di perairan yang baik. Kalau airnya udah tercemar ya itu akan bisa mati malah ya karena dia biota ya, dia bukan tanaman kayak di rumah kita, dia tuh biota laut. Pasti menarik. Dia hewan laut terumbu karang itu. Oke. Mbak, tadi kan kita udah ngomongin tentang diving, cara diving, terus udah ngasih tahu juga destinasi yang menarik untuk kita kunjungin tuh di mana aja sih. Nah, menurut pandangan Mbak Dayu nih tentang potensi bahari Indonesia tuh ke depannya gimana sih Mbak? Oke, seperti yang aku bilang tadi ini kayak one stop
apa ya, semua yang ada di dunia orang diver dunia cari tuh ada di Indonesia menurutku gitu. Kalau ditanya potensi udah nggak usah diomongin karena itu emang udah terbukti banyak banget yang nyari gitu. Dan aku sebagai orang Indonesia sendiri tuh masih amazed gitu kita punya tempat seindah ini. Karena Raja Ampat itu sampai nggak henti-hentinya aku omongin karena aku tuh saking takjubnya sama ini tempat gitu. Diving setiap hari di sana, sehari 2 sampai 3 kali diving, aku tuh selalu nemu sesuatu yang baru dan menakjubkan gitu. Entah terumbu karangnya, biotanya, terus kalau ditanya potensi ya misalnya orang yang nggak tadi aku ceritain ya, misalnya nggak terlalu suka sama hiruk pikuk terumbu karang dan jutaan ikan, mereka mencari creatures yang aneh-aneh juga ada di tempat yang lain. Dan setiap tempat tuh punya keunikan gitu. Tadi kan aku berkali-kali ngomong Raja Ampat. Indonesia tuh luas dan masih banyak juga yang masih bagus. Bali tuh paling gampang sebenarnya. Wisata kapal karam, shipwreck itu juga banyak di Indonesia. Jadi kita selain diving ngeliat keindahan, kita juga ngeliat secara historical tuh di Biak, Papua. Terus mana lagi ya ngomong di event di Aceh kita punya. Wah, udah deh kalau ngomongin potensi kayaknya nggak ada habisnya karena Indonesia tuh kaya sekali untuk marine tourismnya. Iya sih bener. Jadi kalau misalkan buat teman-teman nih mungkin yang mau datang ke Raja Ampat boleh kontak Mbak Dayu. Enggak, jangan kontak aku karena tapi aku kalau sempat posting juga bagaimana cara ke Raja Ampat dengan budget yang nggak terlalu heboh gitu. Jadi kayak biasanya sih setiap aku kayak traveling kemana-mana aku bakal bikin postingan tentang tempat itu gitu. Jadi mungkin bisa lihat. Oke, mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang pengen tahu nih kalau misalkan mau budgeting buat diving atau mau traveling ya Mbak ya, yang lebih ke dunia kelautan tuh boleh follow Instagramnya Mbak Dayu. Di mana Mbak? Di @dayuhatmanti. Oke, jadi jangan lupa tuh. Nah Mbak, aku jadi pengen tahu deh, apa sih yang bisa dikembangin selain kan kita kelautan Indonesia tuh cukup luas ya. Nah, untuk selain diving, menurut Mbak Dayu, wisata bahari apa sih yang bisa kita angkat gitu untuk kita kenalin ke Indonesia ke dunia? Kalau ngomongin water sport atau kayak wisata bahari selain itu ya banyak sih. Cuman karena aku menggelutinya selama ini diving, menurut aku yang paling menarik still diving ya. Tapi misalnya pun orang nggak diving bisa melakukan snorkeling atau kayak atau banyak tempat-tempat di Indonesia tuh memang yang bagus untuk bisa jadi tempat menginap gitu, resort atau apa. Cuman kalau water sport sendiri ya banana boat yang kayak gitu-gitu itu tapi kan aku sering lihat itu di Bali, di Bintan ya. Ya jadi itu juga adalah pilihan wisata bahari yang baik sih. Yang seru gitu buat keluarga. Dan tentunya masih aman dan nggak perlu harus belajar banyak gitu ya. Iya, tapi yang penting biasanya sih kayak gitu harus dilihat aspek safety-nya ya. Ya misalnya orang wisata bahari itu kan luas banget. Misalnya kayak kita mau sailing naik kapal pesiar kayak gitu-gitu juga termasuk wisata bahari kan. Dan itu udah berkembang juga di Indonesia gitu. Jadi menurut aku ya banyak sih potensi yang bisa makin diangkat dan diperkenalkan ke dunia. Bahkan udah terkenal sih, nggak usah diperkenalkan. Indonesia pasti ingetnya itu deh kalau tourism. Oke. Mbak Dayu, boleh share ke teman-teman kita nih yang mungkin yang nonton pada hari ini, kalau misalkan mereka masih takut untuk diving, ada nggak mungkin kiat-kiat dari Mbak Dayu untuk disampaikan ke mereka untuk bisa, oke, aku mau diving? Kayak tadi aku bilang sih sebenarnya kayak kita harus punya persiapan yang cukup matang untuk yang tadi materi, terus secara fisik, secara waktu juga. Terus kalau masih takut, cari tahu dulu takutnya kenapa. Misalnya takut shark apa, kalau shark sih aku suka banget, aku malah kalau divingnya ketemu shark paling seneng gitu kan. Kalau misalnya punya fobia sama air, mungkin selesaikan dulu sama fobianya. Mungkin ya kalau misalnya ada masalah serius dengan kesehatannya, mungkin memang harus direview dulu ke dokter atau seperti apa. Yang pasti kalau misalnya kita diving, itu adalah the whole different world sama yang kita lihat di atas ini. Kalau aku pribadi, itu adalah tempat yang sangat calming, dimana aku bisa ngerasa deket sekali sama diri sendiri, bisa sambil ya ngelihat sesuatu yang indah yang aku suka gitu. Jadi sangat worth it sih dengan apa yang kita udah korbankan untuk bisa sampai di sana gitu. Jadi jangan takut sih kalau aku bilang, kalau nggak ada masalah sama kesehatan, sama fisik, sama
keuangan. Betul, itu Just yang go paling ahead. utama. Heeh. Oke, Mbak Dayu, thank you banget buat sharingnya. Ini aku sangat amat berterima kasih loh, banyak banget informasi yang Mbak Dayu sampaikan ke kita dan pastinya penting banget sih. Oke, Mbak Dayu. Makasih juga loh buat kesempatannya bisa ngobrol. Udah lama banget aku nggak ngomongin perdivingan. Oh iya? Karena dulu memang sering ya dulu tentang konservasi, tentang diving karena memang jadi pekerjaanku sehari-hari. Tapi setelah 5 tahun nggak diving, terus akhirnya bisa diving dan ngomongin tentang diving lagi tuh kayak aku Excited kembali banget. ke diri sendiri yang dulu gitu loh. Jadi makasih banyak untuk kesempatannya. Oke, thank you Mbak Dayu. Oke, buat teman-teman, thank you atas waktunya udah dengerin podcast kita pada hari ini. Ditunggu untuk podcast Laut Untuk Semua selanjutnya. See you.